Kisah bullying aja dulu kali ya. Boleh. Apalagi lagi marak-maraknya kan. Iya. Tipe orang yang nggak mau nunjukin Farin sakit hati kalau dikatain kayak gitu. Cuma kepikiran dikatain cebol, terus kayak dipanggil pun bukan Farin. Ada beberapa orang yang mau Farin ingat sampai sekarang. Cebol Manggilnya tetap cebol. Iya, aku yang paling tinggi di antara semua orang yang ngebully aku waktu itu. Mantap sekali. Nah, dan bahkan orang yang ngebully aku itu malah ngajak pacaran sekarang. Iya. Nah, jadi kayak malah pas SMA aku dipilih jadi anggota Paskibra dengan usaha aku supaya aku jalannya nggak letter X lagi. Luar biasa. Nah, dan pembawa baki pula, pembawa bendera kibaran. Nah, jadi kayak yang kesedihannya aku rasain SMP tuh SMA terbayarkan semua pas awal masuk SMA gitu. Esti Farin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast kami di Entertain. Semoga bisa menghibur kita secara bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai, sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Esti Farin biasa dipanggil namanya siapa? Farin. Farin ya? Iya. Farin asal daerahnya dari mana? Dari Provinsi Riau. Riau. Riau kan luas. Oke, tepatnya Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti. Iya, kabupaten baru. Baru itu. Iya. Kepulauan Meranti. Itu dari Rokan Hilir jauh gak sih? Jauh. Masalahnya gue dari Rokan Hilir nih. Oh gitu. Iya. Apanya nggak jadi? Aduh. Kepulauan Meranti itu apa namanya itu, penghasilan masyarakatnya sama dengan Rohil. Rohil itu kan biasanya apa namanya, sawit gitu. Enggak, Meranti sama sekali nggak ada sawit malah. Nggak ada Dia sawit? lebih ke sagu, kan penghasilan sagu terbanyak kan di Meranti. Di Sagu, Meranti? iya. Sagu terus karet, nelayan. Nelayan ada ya? Iya, nelayan. Iya, nelayan pasti ada lah. Kan Pasti. Riau kan perairan. Aduh. Laut ya. Iya. Memang kalau nelayan mungkin rata-rata di Riau itu banyak. Tapi kalau di Provinsi Riau itu keunggulan kita sawit sih pada umumnya. Iya, pada umumnya sawit. Kalau di Meranti, Karena gambut tanahnya kan. oh gambut tanahnya. Iya. Oke. Oke, Farin, pada malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang masalah kehidupan kita. Jadi gini, jadi teman-teman kita dulu udah banyak kami undang cerita tentang historis kehidupan gitu. Tentu selama Farin hidup di muka bumi ini gitu ya, bahasa kasarnya, tentu ada sebuah cerita yang sangat tragis begitu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami semua mendengarkan apa kisah yang paling sangat tragis yang pernah dialami oleh Farin. Oke. Ya, selama hidup lah gitu. Aduh, kalau masalah tragis ya mungkin banyak mungkin. Banyak ya. Cuma kalau misalnya untuk ke keluarga mungkin Farin nggak bisa untuk bicara banyak. Kalau untuk permasalahan keluarga kan, karena Iya, kan iya. setiap orang punya privasinya masing-masing. Paling ini Farin kalau tragisnya dalam persoalan hubungan. Aduh. Hubungan ataupun pertemanan dan bahkan tentang bullying juga pernah Oh, gitu. merasakan itu gitu. Jadi kalau kita ceritakan tentang tragis ini banyak ya. Iya, banyak. Tapi yang paling sangat tragis itu apa gitu? Dalam waktu dekat ini lah ya, maksudnya dalam waktu 5 tahun kebelakangan kali ya. Bisa jadi bisa. Apa ya yang paling tragis ya? Bully juga tragis, kayaknya sama-sama tragis deh mereka. Sama tragis. Iya, sama-sama tragis. Tingkat tragisnya tuh sama. Jadi Ada. gimana tuh? Apa nih yang mau dikupas? Ya gini aja, ceritakan kepada kami proses tragisnya kayak mana, sehingga para penonton itu bisa mencerminkan gitu. Oke. Ah. Ini mau kisah bullying aja dulu kali ya? Boleh. Apalagi lagi marak-maraknya kan? Iya. Itu ini zaman SMP.
Sekarang mungkin kalian lihat kan Farin kan tinggi orangnya. Iya, iya. Ya Allah, bukan menyombongkan diri, maksudnya di atas 160 lah kan. 160 Udah tinggi lah, 164 Farin, 164, 165. Ah. Nah, dulu itu Farin SD itu paling pendek di Paling antara pendek? semua teman. Oh, Paling gitu. pendek. Kok Terus bisa tinggi? Nah, itu dia nanti. Ini kan Ya, oke, story. siap, Kalau siap. di foto gitu kan nggak itu kan. Oke, nggak next, apa. next. Iya. Oke, lanjut. Minum Hilo sensor. Jadi terus masuk SMP, Farin SD itu kalau di kabupaten itu ada namanya kecamatan-kecamatan kan. Iya, betul. Nah, dari SD ke SMP itu beda kecamatan. Jadi circle yang baru lagi. Nah, cuma kan kalau SD itu belum ada bullying gitu tuh, belum ada, kayak mainnya tuh masih yang kayak nggak ada pembulian gitulah kan. Iya, Maksudnya iya. kalau di daerah-daerah. Nah, masuk ke SMP, Farin tuh paling pendek juga pas itu. Iya. Nyampe pernah dikatain cebol. Cebol itu kalau bahasa kampung, tau gak sih cebol? Apa? Cebol tuh kayak ucok, ya Allah, kayak paling pendek. Jadi kayak kurcaci tapi ya bahasa kasarnya tuh cebol di tempat Farin. Cebol ya? Cebol tuh paling pendek. Gimana ya bahasanya, apa ya bahasa Jakartanya? Udah, kalau saya paham sih. Oh arti iya, cebol paham itu. ya. Ya itu. Jadi, Pernah dikatain teman. Sebenarnya Farin tuh tipe orang yang nggak mau nunjukin Farin sakit hati kalau dikatain kayak gitu. Cuma kepikiran dikatain cebol, terus kayak dipanggil pun bukan Farin. Ada beberapa orang yang emang Farin ingat sampai sekarang. Cebol panggilnya. Manggilnya tetap cebol? Iya. Oh, berarti kita bisa manggil cebol nih? Jangan, sekarang kan udah tinggi. Oh, udah tinggi. Oh, waktu dulu ya? Iya dulu. Nah, dipanggil oke. cebol. Siap. Terus kan kayak di rumah tuh kayak mikir kenapa sih diciptain pendek gitu. Iya. Soalnya kan kalau dalam keturunan keluarga pun tinggi-tinggi. Nah, pas itu pun masa pertumbuhan ada sepupu yang emang seumuran, tinggi dia. Kenapa aku yang harus cebol? Mikirnya kayak gitu dulu. Oke. Asik, menarik Terus, nih kayaknya. terus udah cebol, ada satu orang dulu aku jalannya tuh ini letter apa sih kalau yang ngadep kayak gini nih kakinya? X gini. X ya, X, letter X. ya. Nah, aku jalannya tuh letter X dulu. Terus juga dibilangin ada salah satu orang juga, anak SMA, bilang kayak gini, kayaknya kamu besok kalaupun seandainya tinggi, kamu nggak bisa jadi anggota Paskibra deh. Kenapa? Soalnya kaki kamu letter X. Jadi kayak gimana ya, Dibully udah ya. mematahkan semangat. Terus juga temen tuh nyampe udah manggil cebol, terus ngeledekin cara aku jalan gitu. Bener-bener kayak, tapi aku nggak cerita sama orang tua aku, kayak mau ngebiasain diri seperti itu gitu. Maksudnya ngebiasain diri dipanggil dan diledekin seperti itu. Iya, iya. Nah, cuma ya namanya manusia pasti ada batas kesabarannya Iya, ya. Lanjut ke kelas 2 SMP. Nggak tahu ya, mungkin karena selama ini diam, diledekin kayak gitu, cuma nangis sendiri gitu Iya, kan. iya. Mau ngeluh juga udah ciptaan Tuhan dari sononya. Betul Gitu kan sekali. dong. Ya udah, kelas 2 SMP tuh aku tiba-tiba sepantaran sama teman aku. Pertumbuhannya tuh cepet Cepet gitu ya? Iya, kelas 2 SMP. Nah, masuk kelas 3 SMP, tiba-tiba aku yang paling tinggi di antara mereka. Nah, itu apa istilahnya, apakah ada olahraga yang membuat kamu tinggi? Nggak ada, Bang. Nggak Jadi ada? memang mungkin proses pertumbuhan Farin itu ya di saat kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP. Tapi teman aku udah kayak keburu ngebully aku. Bahasanya ngebully nggak sih itu ya? Ngebully ya jatuhnya. ngebully ya jatuhnya, Manggil, ngebully secara nggak langsung lah ya. Nah, tapi mungkin masa pertumbuhan aku itu belum masanya pas kelas 1 SMP. Ini kelas 2 baru tinggi badan Mulai aku tinggi, kan. ya. Mulai tinggi, kelas 2 mulai menunjukkan tinggi, kelas 3 udah kayak ada di satu circle aku paling tinggi gitu. Nah, masuk ke SMA dengan circle yang sama dengan SMP sama SMA nggak jauh jaraknya. Iya. Aku yang paling tinggi di antara semua orang yang ngebully aku waktu itu. Mantap sekali. Nah, Iya. terus udah habis itu aku masih diledekin cara jalan aku kayak bebek lah. Tuh aku inget orang-orangnya yang ngomongin itu. Dan bahkan orang yang ngebully aku itu malah ngajak pacaran sekarang. Iya. Nah, jadi kayak Iya. dulu aku kelas 1 SMA tuh masih diledekin jalannya kayak gini, kayak bebek katanya gitu kan. Iya. Tapi aku kayak introspeksi. Aku kayak berusaha gimana caranya aku bisa ngebuka mulut mereka. Tahu-tahu aku kepilih jadi anggota Paskibra. Jadi orang yang ngebully aku bilangnya ngejudge aku dari SMP aku nggak bisa jadi anggota Paskibra.
Malah pas SMA aku dipilih jadi anggota Paskibra dengan usaha aku supaya aku jalannya nggak letter X lagi. Luar biasa. Nah, dan pembawa baki pula, pembawa bendera kibaran. Nah, jadi kayak yang kesedihannya aku rasain SMP tuh SMA terbayarkan semua pas awal masuk SMA. Luar biasa. Gitu. Jadi teman-teman, saya bisa sedikit menanggapi cerita Farin ini. Walaupun kita dibully orang, tapi kita tidak merasa untuk membalas dendam. Iya, Tapi kita harus membuktikan kepada mereka yang membuli kita bagaimana bulian itu kita kembalikan kepadanya dengan membuktikan. Iya, betul. Iya, itu yang dilakukan oleh Farin ya. Iya, diam. Terus awalnya tuh karena tinggi itu, karena udah pertumbuhan Farin baik, Farin jadi mikir, oh berarti Farin harus membalas dendam mereka dengan cara menunjukkan diri Farin jadi lebih baik lagi. Makanya Betul kayak letter X itu sekarang pun Farin mungkin abang bisa lihat jalan Farin udah biasa aja kan. Biasa aja. Karena mencoba membiasakan diri untuk menjadi orang yang normal gitu. Tapi saya mohon maaf, bukan saya memperhatikan ya, tapi saya melihat gitu. Farin tuh kalau bergerak ada kayak tomboy-tomboynya gitu ya. Ya emang dulu tomboy sih. Oh gitu. Oh tomboy dulu. Iya. Tahu iya, makeup iya. itu 2018. Ya gimana ya? Dulu rambut saya tuh nggak pernah panjang. Oh gitu. Rambut tuh paling panjang ya kayak polwan lah paling panjang. Aduh. Apa cita-cita mau polwan dulu? Enggak, diarahkan orang tua cuma nggak mau. Gitu. Iya. Jadi itu kisah istilahnya. Salah satu kisah tragis lah. Tragisnya ya. Iya. Iya, jadi kesimpulan kisah tragis yang disampaikan oleh Farin ini ya ada hikmahnya gitu. Jadi kawan-kawan, kalau seandainya kita dibully, jangan pernah kita merasa kecil hati dan down. Kita anggap itu suatu motivasi agar kehidupan kita lebih baik lagi dan bisa kita buktikan kepada mereka. Betul. Ya, jadi gini Farin, pertanyaan saya itu ketika Farin dah membuktikan dengan ketinggian gitu. Mereka kemarin membuli Farin dengan bahasanya apa? Cebol gitu. Ketika sudah sampai cita-cita Farin, ibaratnya itu sudah membuktikan, apa yang mereka katakan? Ya mereka pura-pura jadi temen lah. Ya apa? Jadi satu circle malah. Gimana ya kayak oh ya udah. Nah, ketika udah tinggi, mereka ngomong kayak gini. Ih, tinggi banget, jadi kayak Farin yang insecure ketika berteman sama mereka. Jadi mereka kayak kemarin ngatain Farin pendek, ketika Farin udah tinggi daripada mereka, mereka kayak ngomong kayak ngeluarin bahasa-bahasa, kata-kata yang bikin Farin jadi minder karena Farin tinggi gitu. Itu yang bendera lah segala macam disebut sama mereka. Cuma ya itu kan manusia kan nggak pernah puas betul ya. Sekali, betul. Kita pendek dibully juga. Iya, ketika udah tinggi dibully juga. Ada aja beban ceritanya. Iya. Jangan salah, itu emang kehidupan, nggak ada yang sempurna. Benar. Oke teman-teman, selain cerita tragis, si Farin ini adalah beliau mempunyai eksistensi yang luar biasa. Ya, biasa. Ya, saya membaca biografi si Farin juga. Saya bukan berarti biografi lah bahasanya gitu ya. Jadi Farin ini salah satu putri tari terbaik Riau. Ya, gimana ceritanya Farin? Tentu ada istilahnya proses untuk mencapai hal seperti itu. I see. Nah, sebenarnya Farin jelasin dulu ya. Mungkin orang rada bingung apa itu putri tari gitu kan. Nah, putri tari itu dia kayak sama duta perwakilan masing-masing provinsi, cuma ini dalam basis tari gitu. Kayak kalau di Riau itu ada namanya Bujang Dara. Tahu Bujang Dara? Enggak tahu juga. Bujang Lapuk tahu saya. Ini sebenarnya orang Riau enggak sih dia? Tahu Bujang Dara enggak, Bang? Saya Bujang Lapuk tahu. Iya, Bujang Lapuk tuh abang kan? Maaf. Ya gimana ya keceplosan. Iya. Oke, Bujang Dara itu apa? Bujang Dara tuh ini loh Bang, kayak duta Abang None. Tahu Abang None? Enggak tahu juga. Aduh. Jadi tuh kayak duta cowok cewek, duta di provinsinya. Kalau Bujang Dara itu pariwisatanya. Nah, kalau putra-putri tari ini dalam bentuk kebudayaan dan khususnya tari. Nah, iya. Gitu. Okay. Nah, dari histori tari ini itu ada juga bullyingnya nih Bang. Ada juga. Nah, asik nih jadi, bully. Iya enak, iya enak. Nah, dulu Farin kan tomboy. Yeah. Ini Farin kilas balik ya cerita dari awal. Dulu Farin tomboy, tapi
dipaksain guru untuk nari karena Farin lentur lah istilahnya kan, tomboy tapi lentur, nari SD SMP, nari lomba tari, terus juga FL2SN. Dari SD ya? Iya dari SD, dari kelas 1. Iya, Walaupun rambut pendek tapi tetap nari. Iya. Terus Oke. ada di Riau itu namanya MTQ, Abang tahu nggak sih? Musabakoh Tilawatil Quran. Tahu. Nah itu biasa kan ada tampilan nari, nah sering-sering kayak gitu. Nah terus SMA Farin agak vakum nari karena Farin paskibra. Nah anehnya itu di tempat Farin anak tari itu dipilih yang sepantaran tingginya. Ketika Farin SMA kan Farin udah tinggi banget tuh. Jarang kepilih untuk mau dipendek lagi nggak bisa. Aduh. Nah, Iya. itu yang Farin sakit hati di tempat Farin. Mereka nyari yang sama tinggi gitu. Maksudnya kan sebenarnya tuh kualitas diri seseorang itu nggak bisa dilihat dari situ kan. Betul sekali. Jadi ya udahlah Farin fokus ke paskibra juga, terus juga vakum lah kan, SMA sempat vakum, lanjut pas ke Jakarta lanjut lagi nari. Terus ya di situ memperdalam tarian-tarian Betawi di Pulau Jawa ini khususnya Betawi, terus Sunda. Nah dari situ Farin belajar tuh tarian-tarian Pulau Jawa. Nah 2019 akhir kalau nggak salah, Farin tahu nih ada open pembukaan pendaftaran putra putri tari Indonesia. Iya. Nah jadi sistemnya itu ada lisensi, kalau misalnya mau ngadain di provinsi itu harus ada orang yang bertanggung jawab untuk acara di provinsi. Nah, sedangkan waktu di Riau itu nggak ada yang megang lisensi itu. Nah, jadi ketika mau mewakili Riau harus daftarnya ke pusat, ke panitia nasional. Jadi Farin memberanikan diri lah daftar ke panitia nasional, ikut seleksi kan, wawancara, terus tinggi badan segala macam dilihat. Karena duta itu kan bukan dilihat dari wajahnya aja gitu. Enggak, semua orang pasti mikir duta itu kalau udah cantik tuh udahlah menang lu pasti, atau enggak pastilah keterima gitu. Enggak lihat dari wajah atau tinggi badan aja, tapi wawasan kita, cara berpikir kita, dinilai terus juga apalagi kalau putra putri tari ini pengalaman kita dalam dunia tari, terus juga pengetahuan kita di dunia tari itu kan semua dinilai gitu. Ya udah akhirnya daftarlah Farin. Itu daftar sendiri atau ada yang membawa, Farin? Sendiri, Farin daftar Aja sendiri. ya? Luar biasa. Dan itu Farin daftarnya malam ini pas hari terakhir jam 9 malam penutupan. Farin daftar itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Itu pun karena ngedaftarnya karena temen ngedaftar, jadi Farin ikut ngedaftar kayak ayo daftar. Awalnya Farin mau ngedaftar Jawa Barat kan, karena Farin udah nguasain tarian Jawa menurut Farin. Tapi ternyata ngikutin KTP Farin daftar Riau. Dan ternyata alhamdulillah setelah seleksi sekitar 2 minggu atau 1 bulan gitu lulus mewakili Riau. Lulus ya? Mewakili Riau, alhamdulillah. Nah jadi itulah mewakili Riau. 2019 akhir terpilih itu November kalau nggak salah November. Terus dia rencananya itu grand final April 2020. Nah itu sebenarnya tuh Farin di Putri Tari ini tuh ngebuktiin juga diri Farin, soalnya banyak juga omongan nih tadi kembali yang ke bully tadi. Mereka bilang tari itu sampai kemana sih, jadi penari itu sampai kemana sih, emang bisa dikenal masyarakat luas. Paling dari panggung-panggung doang, ada omongan kayak gitu. Terus ada juga yang bilang yang tari itu banyak lah sisi negatifnya yang diomongin dari dunia tari. Itu anggap aja sebuah pemotivasi lah ya. Nah nah ketika Farin ketika mereka ngomong paling penari itu dikenal dari panggung-panggung. Nah ketika Farin terpilih menjadi perwakilan Riau, itu Farin ngebuktiin nih Farin bisa ke nasional bawain nama provinsi sendiri tanpa perkelompok. Itu yang bisa Farin pegang kan. Ya udah akhirnya berproses. Ternyata karena COVID kan, grand final waktu itu tempat grand finalnya tuh di Jakarta. Nah di Kementerian Pertanian waktu itu. Nah April diundur karena COVID, nyampe grand finalnya itu Desember 2020. Belum lama, belum nyampe setahun lagi. Nah Farin berproses selama itu. Farin pulang kampung, benar-benar mempelajari tarian-tarian Riau yang emang belum dikenal sama orang, karena kan itu tujuannya memperkenalkan tarian-tarian yang
belum dikenal orang lain, belum diklaim sama orang lain, belum diklaim sama orang luar. Jadi itu Farin pelajarin, karena menurut Farin sekalipun Farin udah jadi Putri Tari Riau, masih banyak ilmu-ilmu atau wawasan tentang tari yang dari Riau yang belum Farin ketahui gitu. Banyak. Jadi gini, pedalaman. Farin, apa istilah itu motivasi Farin sehingga ingin menjadi seorang putri tari gitu? Motivasinya apa? Pertama tuh awal ikutnya iseng, Bang. Iseng aja. Iseng aja ngikut teman. Memang ya, teman-teman. Orang yang iseng-iseng tuh apa? Mau jadi gitu. Tapi kalau orang mau serius nggak mau jadi. Heran juga dinamika kehidupan ini. Iseng daftar last minute kan? Last minute ya. Last minute daftar kan. Jam 9 tutup, jam 7 daftar. Jam 7 daftar. Luar biasa. Habis itu setelah sekitar sebulan baru keluar pengumuman kan. Lolos ternyata kan. Udah lolos. Sebenarnya deg-degan juga karena pertama daftarnya itu kan di pusat. Tentunya penilaiannya tuh dari panitia pusat dan itu lebih ketat lagi kan pastinya. Kalau di provinsi itu masih bisa kita kayak pakai orang dalam lah bahasanya ya. Pasti itu pasti. Nah, Betul sekali itu. iya, kenalan aja sama jurinya, titiplah nama. Aman Udah, tuh kalau udah. pusat Jangan dilanjutkan, bahaya. Bahaya. Oke, di luar. Melanggar kode etik jurnalistik dia. Maaf Dalam ya. negara. Aduh. Enggak apa-apa. Iya. Biar sadar kan orang-orang itu. Jadi setelah masuk seleksi di Jakarta, kemudian mengikuti perlombaan lah gitu ya. Iya. Alhasil, Nah, jadi sekitar berapa bulan, hampir 1 tahun ya. Farin sebenarnya insecure sih Bang ikut itu. Karena yang ikut tuh penari-penari hebat semua. Iya, betul perwakilan masing-masing perwakilan provinsi. Maksudnya perwakilan terbaik dari masing-masing provinsi gitu kan. Mana yang udah ada jadi koreografer. Udah yang nyiptain tarian tuh udah banyak gitu. tapi Farin kan prosesnya dari SD gitu loh. Iya, maksudnya kan orang berproses kalau misalnya mereka tuh memang bener-bener kuliah tari, Bang. Menjerumus ke bener-bener Oh, kuliah tari ya. kuliah tari. Jadi mereka lebih banyak tahu daripada Farin Iya, gitu. betul-betul mendalami. Iya, bener-bener mendalami, karya mereka udah banyak. Di situ Farin kayak pas ikut awal perkenalan, aduh nih Don nih. Aduh bisa nggak ya Riau ini seenggaknya kalau nggak menang kategori lah gitu. Iya, Bisa iya, nggak ya? Ternyata setelah ikut berproses lomba pas hari H, alhamdulillah Riau dapat kategori best performance, penampilan terbaik. Mantap. Nah, itu masuk kategorinya itu masuk 11 besar gitu. Oke, mantap. Jadi gini Farin, Itu. sebelum mungkin Oke, kita siap. tutup, mungkin bisa memberi masukan. Ada generasi kita yang dari daerah untuk menjadi seorang tari gitu. Apa istilah motivasi untuk generasi kita? Motivasi untuk menjadi Apa? Putri Melayu, Putri putri tari. tari. Iya, putri tari. Putri tari Riau. Iya, putri. Sebenarnya sih untuk semua penari sih ya, ini pesan Farin. Bukan semua penari juga, semua teman-teman dimanapun berada tuh jangan pernah merasa berkecil hati ketika melihat kelebihan seseorang. Jangan pernah merasa berkecil hati ketika kita memiliki kekurangan gitu. Teruslah berproses. Pasti di diri kita itu ada kelebihan. Nggak mungkin Tuhan menciptakan kita itu semuanya kekurangan tuh nggak mungkin gitu. Pasti ada satu hal yang kita punya tetapi orang lain nggak punya. Betul sekali. Makanya kita harus terus mengasah diri kita. Kalau nggak diasah, yang mana kan kita nggak bakal tahu diri kita tuh bisa apa, apa kemampuan diri kita tuh kita nggak bakal tahu gitu. Jadi buat teman-teman, ayo terus asah diri kalian, terus percaya bahwa diri kalian itu punya kelebihan gitu. Jangan sekarang tuh ada marak-maraknya insecure gitu. Udahlah jangan insecure gitu. Iya kan? Jadi gitu pesan dari Farin. Kita sebagai mungkin dari daerah yang ingin mengembangkan potensinya, ya kita harus asah kemampuan kita sampai batasnya, sampai di mana batasnya gitu. Baiklah teman-teman sekalian, kami seperti biasa di channel Entertain ini sebelum ditutup ada sedikit challenge. Oke, nggak banyak sih, hanya beberapa aja. Oke. Secara spontan ya, ketika saya sampaikan, Farin langsung menjawab. Riau atau Jakarta? Riau. Nikah atau karir? Karir. Teman atau pasangan? Pasangan.
Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Siap. Oke. Saya tanya dulu lagi. Baik. Memilih Riau Jakarta pilih Riau. Riau. Kenapa? Sebenarnya sih kalau misalnya secara apa ya, secara kemodernan atau secara apa ya pengennya, bukan secara hati sih secara filsafat. Sebenarnya bisa aja milih Jakarta, tapi Oke, Riau ini pilihan Jakarta atau Riau nih? Riau. oke. Maksudnya kalau misalnya secara logika orang pasti bakal milih Jakarta karena kan Jakarta tuh apa sih yang bisa dicari gitu. Duduk di pinggir jalan aja tuh dapat duit di Jakarta. Yeah. Nah, tapi kenapa Farin milih Riau? Di balik kekurangan Riau itu kan yaitu tanah kelahiran Farin, tempat Farin dibesarkan. Ya kalau mau Riau besar seperti Jakarta ya kita yang membesarkan itu gitu. Kalau Farin milih Jakarta, siapa yang akan membesarkan Riau? Luar biasa betul. Oke. Kemudian calon yang kedua itu nikah atau karir? Karir. Karir. Nggak nikah dulu? Enggak. Enggak. Biasanya orang nikah dulu sehingga ekonomi itu bisa berkembang gitu ya. Kenapa memilih karir? Karena banyak impian-impian wishlist, impian-impian Farin yang emang Farin pengen capai dulu. Impiannya apa? Oh banyak. Banyak. Pertama Masuk nggak tuh, salah satu itu untuk miliki aku? aduh, masuk Pak Eko. Kalau itu kan Oke, jatuhnya ke lanjut. nikah. Siap. Oke, lanjut. Apa impiannya apa? Tentunya kan ngebahagiain orang tua tuh pasti Pasti, semua orang pasti pasti, pengen gitu. pasti, ya. Tapi Farin punya target. Tapi seandainya impian-impian Farin itu nggak tercapai di umur Farin 25 atau 26, mungkin Farin bakal nikah. Gitu. 25, 26. Iya. Sekarang umurnya berapa? 21. Masih lama. Aduh, masih 4 tahun. Masih lama, Pak. Aduh. Oke ya. Kemudian selanjutnya itu teman atau pasangan? Pasangan. Pasangan. Berarti sekarang udah punya pasangan? Belum. Alhamdulillah. Aduh. Sebenarnya privasi sih. Masih belum ada harapan nih, ditanya. Bro. Belumnya di sini doang. Aduh, bercanda. Oke, milih pasangan. Kenapa tidak milih teman? Gini, teman tuh sekarang tuh banyak hahaha hihi di depan, belakang nusuk. Sekarang tuh nggak usah percaya sama teman. Pasangan tuh bisa jadi gimana ya? Teman belum tentu dia bisa jadi pasangan. Pasangan tuh udah merangkap semuanya, udah bisa jadi teman kita, bisa jadi sahabat kita. Dulunya Farin pernah ditanya pertanyaan seperti ini. Farin milih teman, tapi seiringnya berjalannya waktu, sedekat apapun sama teman, ya itu nggak bisa dipercaya. Oh gitu. Apakah semua teman nggak bisa dipercaya? Nggak juga, tapi kan harus Nggak. hati-hati juga. Harus hati-hati. Kalau disuruh milih ya milih pasangan gitu. Milih pasangan. Mantap, luar biasa. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Aduh, ini baik laki-laki atau perempuan tamu kita itu milih kopi terus. Apa ini? Kenapa milih kopi? Karena emang suka kopi. Suka kopi? Iya. Tentu ada alasan dong. Ya alasannya teh aneh aja. Apa? Enggak sih. Sekarang kan kopi banyak banyak apa sih variannya ya. Iya. Nah, apalagi sekarang yang hits tuh kopi. Nah, jadi varian kopi itu lebih banyak daripada teh sekarang kan. Dan juga varian tuh kalau teh tuh paling minumnya pas lagi sakit aja. Oh gitu ya. Iya, gitu. Lebih suka kopi ya. Iya, lebih suka kopi. Jadi gitu mungkin kita tutup dulu ya Farin ya. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur dengan obrolan kami yang Siap. ya menurut kami mudah bisa menghibur gitu. Oke, terima kasih. See you next time.